Ya, masih bersama kami pemirsa di MNC News membahas mengenai kisruh penundaan pemilu 2024 bersama Gus Nadir dan juga Pak Umam. Kalau kita ketahui konstitusi rigid di negara kita berarti adalah di mana undang-undang atau pernyataan tersebut lebih tinggi derajatnya dari undang-undang yang ada di Indonesia. Itu berarti bersifat mutlak dan tidak dapat berubah dengan mudah begitu. Kalau Gus Nadir sendiri melihat dengan adanya pengertian tentang ini yang juga merujuk pada presiden 3 periode yang tidak mungkin seharusnya kita lakukan. Apakah pantas atau mungkin apakah wajar harus dibuka dialog? Iya Mbak April, jadi dialog ini tentu suatu hal yang baik. Ya, kita kita tidak bisa kemudian mematikan sebuah dialog. Tetapi apakah dialog ini akan melahirkan proses amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945? Saya kira ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena ini bisa membuka kotak Pandora, yaitu akan muncul berbagai usulan lain mengenai apa saja pasal-pasal yang harus diamandemen. Bukan hanya persoalan pemilu ataupun pileg atau pilpres, tapi juga nanti bisa menyenggol pasal seperti mengenai GBHN ataupun mengenai pasal 29 masalah agama dan lain-lainnya, termasuk masalah DPD misalnya. Karena itu memang kita harus hati-hati mengelola dialog ini. Nah, itulah sebabnya PBNU bersikap bahwa dialog adalah sebuah jalan keluar yang baik ketimbang kita kemudian berwacana secara liar. Nah, persoalannya adalah ada kecurigaan-kecurigaan seperti tadi yang sudah kita dengar di segmen sebelumnya mengenai kenapa dari Gus Muhaimin Iskandar dari PKB yang memunculkan pertama kali misalnya, apakah karena elektabilitasnya rendah? Ya, kalau saya punya pandangan berbeda bahwa ketua umum partai yang ada di Senayan saat ini itu dia memiliki persentase suara, Oke. jadi dia bisa melakukan koalisi. Karena itu survei mengenai elektabilitas dari kandidat itu hanya dibutuhkan oleh mereka yang tidak jelas punya partai atau tidak jelas akan mencalonkan diri 2024 atau tidak. Mereka butuh elektabilitas. Tapi untuk tokoh seperti Erlangga Hartarto, seperti Muhaimin Iskandar maupun Zulkifli Hasan misalnya, yang disinyalir mendukung wacana masalah penundaan ini, mereka sudah punya partai di Senayan. Mereka hanya tinggal berkoalisi. Karena itu mereka tidak terlalu peduli, saya lihat mengenai elektabilitas yang dia anggap rendah itu. Karena itu saya menduga bukan itu persoalan utamanya. Tetapi bagaimana kemudian bangsa ini disadarkan bahwa ada persoalan-persoalan yang sangat konkret. Misalnya kalau kita tidak punya uang untuk melaksanakan pemilu 2024, kenapa IKN jalan terus misalnya? Atau kalau kita tidak kita khawatir masalah pandemi, tapi kenapa pilkada serentak akhir 2020 kemarin jalan terus? Ya. Nah, ini yang kemudian harus menjadi materi dialog kita bersama untuk masalah penundaan ini. Dan kalau sampai kemudian dialog itu sampai pada satu titik Ya. bahwa memang ternyata lebih banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya, seperti posisi PBNU yaitu selalu mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Jadi ya kalau mudarat lebih banyak, ya mari kita hentikan Oke. wacana ini. Baik. Begitu. Kalau mudarat yang Anda lihat dari kacamata Anda dalam presiden 3 periode apa saja, Gus? Ya tentu saja ini akan bertentangan dengan amanat reformasi. Bahkan secara bergurau saya katakan kepada sejumlah kawan, yaitu mereka yang menolak wacana khilafah misalnya di Indonesia, karena khilafah itu kan dia menjadi pemimpin seumur hidup. Oke. Gitu. Jadi, tapi kemudian kok malah ingin memperpanjang masa jabatan presiden, yang dimana amanat reformasi justru membatasi 2 periode. Itu kan sama saja tanpa sadar kita mengikuti wacana kawan-kawan yang pro khilafah itu sebetulnya. Atau misalnya kita tidak setuju konstitusi dilanggar dengan wacana khilafah, tapi kita ingin melanggar dengan mengusulkan penundaan pemilu misalnya. Jadi karena itu memang ini ada hal-hal yang harus menjadi perhatian kita bersama mengenai dampak dari usulan penundaan pemilu ini. Tanpa harus bersikap reaktif, tanpa harus bersikap curigatif gitu ya. Tetapi
Maslahat Harus dan mudarat itu memang harus dibuka dipertimbangkan ruang dengan baik. diskusi, intinya seperti itu ya, Dibuka ruang Gus diskusi. Nadir. Meskipun kita sebenarnya masih banyak permasalahan selain memikirkan presiden 3 periode yang sudah jelas sekali di Undang-Undang Dasar. Saya ke Ahmad Khairul Umam. Pak Ahmad, kalau Anda melihat bagaimana sebenarnya ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan bersifat konstitusi begitu, apa pandangan Anda, seberapa besar kansnya nanti ke depannya ini bisa dipraktekkan? Iya, kalau misal bicara tentang peluang, apakah ini bisa digolkan atau tidak, Mbak? Peluangnya sangat besar. Kenapa? Karena struktur kekuasaan yang ada saat ini itu pemerintah memegang kendali lebih dari sekitar 60 atau sampai 70-an%. Artinya apa? Artinya ketika kemudian struktur kekuasaan itu dijalankan, kita lihat pengalaman Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, gerakan penolakan rakyat seperti apa. Korban pun juga ada, tetapi proses politik, operasi politik tetap berjalan. Dan ingat, salah satu kekuatan dari dalam konteks analisa ini seringkali disitir oleh teman-teman dari mazhab strukturalis. Salah satu kekuatan kelemahan dari masyarakat sipil adalah kemungkinan dan potensi besarnya dia terfragmentasi dan terpolarisasi. Dan betul, gerakan masyarakat kita sebegitu kuat, didiamkan seminggu 2 minggu, selesai juga. Artinya apa? Proses pembajakan kebijakan publik dalam konteks keputusan politik strategis itu berpotensi terjadi. Oleh karena itu dalam konteks ini Pak Jokowi sebagai kunci yang menentukan apakah ini operasi politik ini lanjut atau tidak harus bersikap dengan clear dari sekarang. Ini harus dihati-hati. Kenapa? Kalau tadi yang disampaikan Gus Nadir itu posisinya Gus Nadir sangat clear. Dibuka dialog, dibuka ini, tapi hati-hati juga bahwa ruang dialog itu juga berpotensi dimanfaatkan misalnya di dalam konteks politik praktis. Dalam arti begini, Mbak, wacana yang disampaikan ini kan semacam mengembalikan memori kita pada arsitektur politik Orde Baru, di mana kekuasaan kemudian enggan melepas kewenangannya, otoritasnya dengan kalkulasi apapun. Sejumlah kalangan mengkaitkan ini dengan konteks proyek IKN, sejumlah kalangan lain menilai ini adalah kekuatan oligarki karena memang sejumlah pengusaha itu tidak mau dan tidak ingin dikoreksi stabilitas bisnisnya. Oleh karena itu mengharapkan ada penundaan at least 2 tahun. Jadi angka 2 tahun itu bukan angka ajaib, itu angka berdasarkan kalkulasi bisnis. Nah oleh karena itu itulah yang kemudian tadi kata Gus Nadir dibuka, dicermati dengan baik. Dan Presiden juga harus bersikap dengan baik. Karena kalau misal ini digarap, operasi politik ini dibiarkan, hati-hati kalau misal kemudian 2024 target IKN struktur dasar dari pemerintahan sudah berjalan, kemudian dilakukan di sana, kemudian ada pengambilan keputusan lebih mengerikan lagi misalnya tadi, pilihan presiden tidak lagi secara langsung, tapi dilakukan oleh MPR. Pak Umam, itu tapi apakah worth it begitu? Konstitusi kita dilawan oleh alasan-alasan tersebut. Bagaimanapun alasannya, apakah pandangan negara lain ke kita, ke negara kita akan berubah dengan kita melawan konstitusi kita sendiri? Tidak perlu kita melihat negara lain, kita refleksikan di dalam konteks kita bernegara, komitmen kita berdemokrasi. Tadi yang disampaikan Gus Nadir, bahwa komitmen kita dalam konteks reformasi adalah evaluasi terhadap kekuasaan yang absolut. Ingat sejarah kita. Ada 2 pemerintahan, ada 2 presiden yang dipaksa, dikoreksi oleh rakyat untuk turun karena ketidakinginannya, keengganannya untuk melepas kekuasaan itu sendiri. Nah ini jangan sampai kemudian, misalnya Pak Jokowi kemudian dikendalikan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu, ekonomi politik tentunya, kemudian Pak Jokowi yang akan menjadi korbannya. Maka harus hati-hati di sini. Nah oleh karena itu, yang tadi saya sampaikan, goal-goal besar dalam konteks operasi politik ini itu cukup make sense dan harus diantisipasi. Kalau misal aturan undang-undang dasar terkait dengan pilpres dihilangkan, siapa yang diuntungkan adalah the ruling power, bukan hanya dalam konteks di eksekutif, tapi di legislatif. Artinya apa? Pimpinan-pimpinan partai politik yang tidak memiliki elektabilitas tinggi, tidak begitu marketable, mereka akan diuntungkan. Kenapa? Mereka nggak usah pusing tentang elektabilitas. Cukup pertahankan kekuasaan di partai politik, mereka akan menikmati dan mempertahankan kekuasaannya tanpa ada koreksi politik yang memadai. Artinya apa? Sistem kontestasi dalam ruang demokrasi berpotensi dibajak oleh kekuatan ekonomi politik yang sedang berjalan. Itu catatannya ya, Pak Umam.
Dengan ruang Siap. dialog yang mungkin bisa disuarakan oleh NU juga bersifat baik, tentunya jangan sampai ruang dialog itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja yang harusnya bisa masuki oleh masyarakat biasa juga. Terima kasih banyak Gus Nadir Syah Hussein, Rais Surya PCNU, dan Pak Ahmad Hoirul Umam, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News.